Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah Kukusan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya di hari ini, di Sabtu sebelum Sabtu terakhir di tahun 2024 ini. Allah masih melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melakukan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan suri teladan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jidatnya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Semoga bisa terus bersilaturahim dan men-share kebaikan antara kita semua. Tema pada pagi hari ini yaitu muhasabah di akhir tahun 2024. Rasulullah SAW dalam hadis sahih beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang introspeksi dana yang menghitung dain, ya, utang, ya, dain itu artinya utang, perhitungan din, ya, dain itu sesuatu yang ya, dalam bahasa Arab asalnya satu, dan beramal untuk setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani. Sedangkan orang yang lemah apanya? Lemah IQ-nya, lemah ya, kecerdasannya, lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala. Berangan-angan, hidupnya penuh dengan angan-angan, hidupnya penuh dengan ya ketamakan. Itu artinya angan-angan, ketamakan. Jadi hadis ini sebagai pembuka bahwa salah satu indikasi kecerdasan seseorang adalah ia melakukan evaluasi dan nafsu. Dia hitung-hitung, dia memperhitungkan, dia menimbang-nimbang. Sebaliknya, salah satu indikasi seseorang itu tidak cerdas menurut hadis Rasulullah SAW, bukan menurut saya, adalah orang yang terlalu banyak angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Maka kalau kita mau menjadi orang yang cerdas sesuai perspektif Rasulullah SAW, kita harus sering melakukan evaluasi, muhasabah. Ya, makanya di dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ulil albab, ya kan? Orang yang memiliki akal, orang yang memiliki hati. Ya.
Karena akal itu adanya di mana? Ulama ini sampai depan. Ada yang bilang akal itu di otak, ada yang bilang akal itu di hati. Ya. Bagi saya nggak ada kontradiksi, karena kita menggunakan dua ini. Kadang kita mikirnya di sini, kadang kita mikirnya juga di hati. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ulul albab. Nah, sifat orang yang beriman itu adalah ulul albab. Sesuai. Bahkan di sini Rasul bilang al-kayyis. Al-kayyis itu artinya orang yang cerdas. Ya, jadi ini sebagai pembuka. Karena kita ingin menjadi orang yang cerdas. Karena kita ingin menjadi orang yang ulul albab, maka kita harus melakukan muhasabah. Itu kan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang mengingat Allah itu orang yang introspeksi, orang yang muhasabah. Itu adalah orang-orang yang ulul albab. Baik. Nah, di sini ada, sebelum kita masuk apa saja yang kita harus muhasabah di akhir 2024 ini, satu perkataan yang populer dan sahih dari seorang khalifah dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Perhatikan baik-baik perkataan Umar yang luar biasa. Ini disebutkan dalam kitab Az-Zuhud, ya, dalam karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Juga disebutkan beberapa perkataan Al-Khattab dalam Al-Bayhaqi dalam Asy-Syu'ab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini populer ya, cuma dengan beberapa redaksi yang berbeda. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu. Ini redaksinya seperti itu. Yang pertama, lakukanlah muhasabah terhadap dirimu sebelum kalian nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinuha, dan timbang-timbanglah amalmu sebelum kalian ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kenapa Umar bin Khattab mengatakan hal ini? Jadi analoginya seperti itu. Kita mau masuk tes atau ujian CPNS, atau kita mau ujian semester udah selesai, atau ujian ya akhir tahun, atau ujian akhir sekolah, atau ujian akhir. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mempersiapkan, ya kan? Kenapa? Agar nanti ketika ujian kita lebih mudah. Kalau kita tidak mempersiapkan, tidak menghitung-hitung, tidak latihan, ibarat kalau di sekolah ada try out-nya dulu ya, latihan, terus ya kemudian soal-soal dipelajari. Nanti ketika ujian, maka ini akan lebih mudah ketimbang orang yang tiba-tiba di hari ujian dia nggak belajar, nggak persiapan, ya, duduk, dia nggak punya gambaran. Kira-kira demikian. Maka perkataan Al-Khattab ini patut kita renungi bahwa kita harus melakukan muhasabah, mengevaluasi diri kita sebelum kita akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Evaluasi, kemudian timbang-timbang amal. Dan di sini yang menarik, ini sangat kontekstual juga.
yaitu apa? Anfusakum, dirimu. Jadi yang kita harus introspeksi itu adalah diri kita, bukan orang lain, Pak. Ini penting nih di zaman sekarang, apalagi di zaman sosmed, banyak kegaduhan antara umat Islam, antara dai, antara ya. Kalau kita melihat satu kekurangan atau satu kesalahan, cukup kita nasihati sekali saja, selesai. Bukan kita goreng lagi ya, kayak kacang goreng kosong. Orang begitu. Kalau nggak digoreng nanti bilangnya nggak naik, digoreng ya. Akhirnya gosong gue. Kebanyakan digoreng jadi gosong. Jadi orang sekarang itu cenderung sibuk dengan aib kesalahan orang lain, sedangkan dirinya sendiri dia lupa. Padahal kata Umar Khattab, hasibu anfusakum, evaluasi dirimu, bukan orang lain. Makanya Rasulullah SAW ini penting saya sebutkan, karena kita sebagai umat Islam yang baik, kalau melihat kekurangan, kesalahan teman kita, nasihati sekali, udah selesai ya. Jangan kita jelek-jelekin, jangan kita goreng. Rasulullah SAW ya, dalam beberapa ayat yang populer yang sering kita hafal saja juga demikian. Lasta alaihim bimusaytir. Satu. In alaika illa al-balagh. Dua. Apa lagi? Wa ma anta alaihim biwakil. Jadi Rasul setelah dakwah kepada musyrikin, Allah bilang, ente gak usah sono lihat rumah mereka, ente awasi. Wah, beriman gak? Enggak ya. Orang pakai sosmed sebar, wah asiknya ada berita baru ya. Udah, itu kepada orang musyrikin, orang kafir aja begitu. Kata Allah, itu udah nyampe, udah selesai. Jangan kayak awasi. Wah, orang musyrikin dengar dakwahnya ya, kayaknya belum nih. Mereka masih pada nyembah berhala ya. Ayo kita awasin ya. Nanti malam kita hancurin berhalanya ya, pakai batu. Ya, mereka masih belum mau bergerak. Apalagi sesama muslim ya, bahwa kita fokus pada diri kita, bukan kita apa ya, bukan, tapi fokusnya pada diri kita. Kepada orang lain kita hanya sekedar menasehati dan menyampaikan, bukan mengorek-orek, bukan terus ya mengawasi, terus mengintai. Karena Allah lah yang mengawasi, yang mengintai adalah Allah, bukan kita. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, jadi Allah, Nabi aja bukan sifatnya mirsad, rosid ya, bukan. Tapi kan sekarang Pak Ustaz ada CCTV. Ya, kalau CCTV tergantung kebutuhan, kayak misalnya rokok harus ada CCTV-nya ya. Iya, tuh di rumah supaya maling nanti ya beda ya. Itu untuk kehati-hatian ya di lingkungan sekitar, atau di rumah misalnya ibu-ibu ya takut pulang kampung tiba-tiba ya ada maling ya masuk ya. Itu sekarang seperti kebutuhan ya. Tapi kita bukan mengawasi orang lain, mengawasi properti dan rumah kita. Atau yang punya kerja anaknya ditinggalin sama ART ya, takut nanti disiksa sama ART-nya karena CCTV kan sekarang banyak ya. Jadi ini konsep yang perlu kita pahami bersama. Hasibu anfusakum, diri kalian. Jadi apa yang dikatakan Khattab sebelum kita masuk, apa saja kita evaluasi nanti lah. Kita awalannya dulu ya. Yang pertama adalah lakukan muhasabah, evaluasi, hitung. Yang kedua namanya zinu ya. Zinu artinya timbang-timbang. Dua. Ada lagi nggak? Ada yang ketiga. Nah ini ada beberapa riwayat dari Umar Khattab. Ini memang kalau kita mau bahas muhasabah ini juga bisa materi buat para asatidz.
mengutip sebagian dari riwayatnya banyak. Umar yang mengatakan berkaitan dengan muhasabah. Yang ketiga, kata Al-Khattab dalam riwayat yang sama, wa tazayyanu lil 'ardhil akbar. Dan hiasilah diri kalian untuk hari di mana kalian akan memaparkan amal kalian, ya, al-'ardhil akbar, pemaparan yang luar biasa, yang besar. Jadi kita akhir tahun biasanya beli baju baru kosan buat tahun baru, ya. Saya bukan buat tahun baru, buat lebaran. Lebaran masih lama dari sekarang. Ya, jadi dari sekarang tahun baru, karena tahun depan udah Idul Fitri. Insya Allah tahun 2030 Idul Fitrinya 2 kali dan puasanya 2 kali di 1 tahun masing. Saya nggak, ya itu aja guys. 2030 ya. Kalau masih ada umur ya poster. Insya Allah. Sekarang kan awal Maret kan, 2026 naik, 2027 naik. Nanti ya di tahun 2030 itu puasanya di bulan Januari dan di bulan Desember. Wah, kalau gitu gajinya 14 dong. Bukan gaji 13 lagi, gaji 14. Alhamdulillah kata si ibu ya, THR dari bapak double. Anak, yes. Jadi mudiknya 2 kali. Ya, jadi yang kita siapkan itu tazayyanu lil 'ardhil akbar. Jadi bukan baju-baju yang baru, ya, tapi menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Ya, begitu. Baju baru itu ya kalau punya nikmat nggak masalah. Tapi jangan kita terpatok dengan penampilan. Nah, ini juga Pak, sangat konteks. Wa tazayyanu lil 'ardhil akbar. Itu artinya presentasi, memaparkan. Kata Rasulullah SAW, yaqiful 'abdu baina yaday rabbih 50,000 sana. Seorang hamba akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mempresentasikan amalannya 50.000 tahun. Enggak bergerak hatinya tuh. Hah? Latihan kalau waktu kecil, waktu kita sekolah ya, belajar upacara ya, belum setengah jam lagi udah capek. Ini 50.000 tahun kita di hadapan Allah memaparkan amalan. Ya, jadi yang kita lakukan tazayyun, ya, maka konsep-konsep dalam zuhud atau mereka bilangnya tasawuf, mereka punya tahalli, ya. Tapi istilah Al-Khattab namanya tazayyun. Jangan kita fokus perhiasan itu yang zahirnya aja, baju baru, gelang baru, ya, jilbab baru, ya. Tapi akhlak tidak mau, tidak baik. Nah, di akhir zaman ini banyak orang yang penampilannya bagus tapi akhlaknya buruk. Ini sering saya ulang. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, salah seorang imam yang terkenal dengan akhlak zuhudnya, beliau mengatakan di abad 5, sekarang abad 15 ya, di zamannya tahun 500 Hijriah, saya melihat orang-orang yang memakai pakaian resmi. Pakaian resmi itu pakaian ulama, ya, pakai sorban, pakai tutup kepala, pakai jubah. Tapi kata Imam Ghazali, akan tetapi perangainya buruk. Jadi jangan terkecoh dengan penampilan. Kalau penampilannya bagus tapi kata-katanya ya kotor, ya, ini bukan menyindir ya, ini kata Imam Ghazali. Kemudian ya perangainya tidak baik. Kata Imam Syafi'i
Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala dalam satu perkataan yang populer, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air dan terbang di udara, jangan engkau takjub kepadanya, jangan engkau ikuti dia sampai engkau tahu sikapnya terhadap agama. Kalau dia bisa terbang terus jalan di atas air tapi nggak pernah sholat, ditanya ente nggak sholat kok enggak, hanya setiap hari sholatnya ke Masjidil Haram. Kok bisa ada tembok nembus? Itu di belakang, iya itu kan tembok dapur ya. Hanya ke situ. Jadi anda nggak perlu ke masjid karena setiap sholat anda ke tembok itu, anda langsung roh anda ke Masjidil Haram. Ya, jadi ini pesan Al-Khattab. Sebelum kita masuk, apa saja yang kita harus evaluasi? Ya, ada beberapa ya. Jadi yang pertama, hitung-hitung. Yang kedua, timbang-timbang. Yang ketiga, hiasi diri kita dengan hal yang baik. Yang keempat adalah riwayat lain. Ya, ini juga penting. Wa tafaqahu qabla an tusawwadu. Ini kata Al-Khattab. Yang keempat, belajarlah ilmu agama sebelum engkau menjadi pejabat, menjadi penguasa. Ini ulama memikirkan kenapa Imam Al-Khattab mengatakan seperti itu. Pikir-pikir ternyata benar. Kalau orang sudah sibuk dalam satu jabatan, apalagi jabatan tentang kekuasaan, ya, tentang rakyat, maka dia biasanya nggak sempat atau canggung untuk menuntut. Ya, jadi belajar agama sekarang mudah. Nah ini salah satunya. Anda mau males ke masjid, kenapa? Lihat itu banyak. Emang rumahnya jauh? Enggak sih, cuma 100 meter dari Al-Marwah. Ya, bergeser. Nah, kenapa? Karena kata ulama, orang yang sudah punya posisi, punya jabatan, dia biasanya lebih sulit untuk belajar agama lagi. Kenapa? Ada canggung. Apalagi dia orangnya di bawah kita. Dia kan cuma ustaz kampung saya, sedangkan saya wali kota. Ya, mana saya mau belajar? Nggak level, gitu. Sibuk segala macam. Ya, jadi jangan kita menunda-nunda bapak-bapak ibu sekalian. Kapan mau belajar agama? Nanti udah pensiun, ya. Pas udah pensiun nggak belajar agama, kakinya encok. Udah kenal ini asam urat sama pengampuran. Jangan ditunda. Ya. Karena ketika nanti kita sibuk, kita enggan untuk belajar agama. Mengapa kita belajar agama? Karena ini kita ingin selamat dunia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Jadi kalau bapak ibu rajin ngaji, ya, dan ngajinya itu benar-benar diresapi, ya, direnungi, diamalkan, berarti Allah ingin kebaikan kepada kita. Maka sering saya sampaikan dan saya ulangi, ngaji itu bukan hanya menambah wawasan. Karena di akhir zaman ini orang banyak pengajian tapi buat keren-kerenan. Ya, kalau jemaah barokah ya. Lalu ibu-ibu seberang kalau ngaji mah sosialita ya. Wah ini mau kenanya yang 1 juta ya, perhiasannya seragam gitu buat pamer. Ada juga yang ngaji itu buat keren-kerenan. Ustaz ente mah kalah sama Ustaz Aneh. Kenapa? Jamaahnya paling cuma 100. Ustaz Aneh berapa? 2 juta ya. Ustaz 1 juta umat. Terus ente ngundang gimana? Bisa bayarnya berapa? 75 juta. Ya, gimana Pak? Jadi orang pengen undang ustaz, tapi kata ustaznya, wah kalau jamaah sedikit nanti nggak datang. Ini berapa ustaz? Ya minimal jamaahnya ya 5.000. Oh 5.000. Ya terus bikinin tempat parkirnya, kalau bisa pakai patwal ya. Nanti
pemasukannya 25 juta buat manajemen. Gimana? Ya itu mah memang rezeki ya, silakan aja. Ya, dulu tahun 2010 ya di dekat masjid saya itu pengen undang seorang ya ulama atau lebih tepatnya keturunan Nabi katanya. Tapi dia tahun 2010 itu mintanya 20 juta. Akhirnya karena nggak mampu ya cari ustaz lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita menuntut agama itu sudah dipermudah. Gurunya banyak, ya. Kajian juga semakin semarak. Tinggal kita mau atau tidak. Itu yang keberapa? Ya. Ya. Kemudian dalam Al-Bayhaqi ini mirip dalam Al-Khattab juga. Hasib nafsaka fil raha qabla hisab syiddah. Introspeksi dirimu dalam keadaan senang sebelum ya nanti dihisab dalam keadaan susah. Yaitu kapan? Ya. Fa innahu man hasaba nafsahu fi raha qabla hisab syiddah 'ada marji'uhu ila ridha wal ghibthah. Siapa yang introspeksi, mengevaluasi dirinya dalam keadaan roha, dalam keadaan senang, ya, sebelum dalam keadaan susah, maka dia akan kembali kepada keridhaan dan ghibthah. Itu artinya apa? Ingin kepada kebaikan, ghibthah, iri untuk melakukan kebaikan. Wa man alhatu hayatuhu wa syaghalahu bihawa 'ada marji'uhu ila an-nadam wal hasad. Siapa yang melalaikan kehidupannya dan dia sibuk dengan hawa nafsunya, maka dia akan kembali kepada penyesalan dan kerugian. Dia akan hasad, akan menyesal, nadamah, hasad. Ya, jadi agar kita tidak menyesal, Bapak Ibu sekalian, dari sekarang kita muhasabah. Khususnya di akhir tahun 2024. Apa yang kita muhasabah? Nah, yang pertama adalah yang kita muhasabah berkaitan tentang kekuasaan dan turun kekuasaan. Ini sangat konteks. Apa yang kita lihat? Pilkada, pilpres, dan yang baru belakangan yaitu terbebasnya negara Suriah. Jadi kita introspeksi bahwa kekuasaan, turun kekuasaan, menang, kalah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Tidaklah kemenangan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, engkau memberikan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang engkau inginkan. Engkau juga mencabutnya dari orang yang engkau inginkan. Muhasabah. Jadi semua ada waktunya. Engkau memuliakan yang engkau inginkan dan engkau menghinakan yang engkau inginkan. Ini muhasabah. Jadi jangan kita merasa kayaknya aneh bakalan berpuasa ini. Selama aneh di Depok, insya Allah 100 tahun. Selama aneh di Suriah, insya Allah sampai tahun 2050. Ternyata akhirnya rezim Asad tumbang setelah 54 tahun berkuasa di Suriah. Karena
habiskan. Dulu Fir'aun juga begitu, dia bilang mana rabbukumul a'la, aneh Tuhan ente yang paling tinggi. Akhirnya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ya, kalau kalian berpaling, dia akan mengganti dengan kaum yang baru, ya, dan mereka sama sekali bukan seperti kalian. Jadi kita jangan merasa hanya di atas terus. Allah akan mengganti. Allah berikan kekuasaan. Baik. Makanya saya kadang heran gitu, menyamakan politik sekarang dengan politik khulafaur rasyidin. Ya beda ya. Kita di akhir zaman ini nggak usah lah kita terlalu fanatik ya. Ini pesan saya. Ya. Karena kita melihat Allah meninggikan, ya, Allah merendahkan, Allah memberikan, Allah mencabut. Ini semuanya dalam satu lingkup, yaitu sunnatullah. Ya, kontestasi gitu kan istilahnya. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Semuanya Islam. Ya. Jadi kita bukan hidup di awal di zaman sahabat. Ya, di zaman ini yang harus kita perkuat adalah persatuan. Boleh. Di Timur Tengah kan gitu. Pertama siapa? Saddam. Habis itu Gaddafi. Habis itu satu-satu. Ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ini yang pertama. Jangan kita merasa bahwa diri kita berkuasa selamanya. Dan ketika Allah memberikan kekuasaan kepada orang lain, kita ketika Allah memberikan satu wewenang dan kekuatan, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, muhasabah kita di akhir tahun itu apa Pak Ustaz? Muhasabah kita di akhir tahun 2024 itu yaitu segala musibah dan segala bencana itu kita harus banyak pasrah. Oh, nanti kita jadi kaum murji'ah loh Pak Ustaz. Enggak, kan kita berusaha. Kalau murji'ah itu kan berusaha. Kata kaum murji'ah, la yanfa'u ma'al imani ta'ah wa la yadurru ma'al ma'siyati ma'al imani ma'siyah. Itu kata kaum murji'ah. Ya, ketaatan tidak akan memberi manfaat dalam keimanan, maksiat juga tidak akan mempengaruhi keimanan. Jadi ente mau dosa nggak masalah, ente nggak taat juga nggak masalah, ente punya iman. Itu kaum murji'ah. Nah, kita berusaha introspeksi diri kita. Ya, segala yang terjadi itu dengan kehendak Allah, dan setiap ujian itu ada apanya? Ada ibrahnya. Mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah pasti akan uji dia. Itu kan? Apa katanya? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang ditinggalkan? Dia mengatakan kami beriman, tapi nggak pernah diuji sama Allah. Nggak mungkin. Tadi uji. Ujiannya apa Ustaz? Ya banyak kehidupan ini. Itu introspeksi diri kita, dan itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Ujiannya apa? Ujiannya ya harga-harga naik. Kau tahu aja Ustaz, dia tahu ya. Ini tahun baru naik nih. Oh 31.000. Kau tahu mesti tahu ya, karena kemarin dari warung. Nanti kalau udah Februari cabai 100 ya. Jengkol, apalagi orang Betawi lebih mahal daripada daging.
tunjangan tapi habis. Kenapa? Karena habis. Ya, jadi ujian-ujian itu harus kita hadapi dengan penuh kepasrahan, pasrah. Kita udah usaha terus mentoknya. Gimana lagi? Ya. Ya. Dan sepanjang tahun ini kita melihat banyak orang-orang yang sudah kehilangan asa, harapan. Itu kenapa? Karena tidak menerima bahwa semua musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yusibana Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, seberat apapun ujian kita, ingat. Tapi kesabarannya udah habis Ustaz. Ya nggak bisa ini seperti ini. Ya. Pokoknya besok kalian mau bunuh diri. Besok nyari baygon campur sama Bodrex atau Bodrex sama racun. Bundir bunuh diri, gandir gantung diri. Ada lagi yang baru, londir, ya, loncat diri. Dari lantai 4 cus. Ini introspeksi agar kita banyak berpegang. Ini dari zaman banyak ujian, apalagi yang sekarang wah tak bisa ini mentok ini pusing, akhirnya pikirannya macam-macam. Kan begitu, setan itu senang ya, setan itu sangat senang ketika hambanya itu sudah putus asa. Di situ makanya kan Allah bilang apa? Innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak putus dari asa, tidak putus harapan dari kasih sayang Allah itu kecuali orang-orang kafir. Karena setan itu kencang kalau kita putus asa. Kayaknya udah begini, nggak bisa udah begini, udahlah, daripada saya hidup lebih baik saya habisi diri aja, udah, ya. Nanti makan lontong sayur sama racun, jadi enaknya dapat tapi saya bisa mati selesai. Alhamdulillah, ya. Jadi semua yang melimpah itu dari Allah. Rasulullah SAW, in asabaka syai'un faqul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau kau tertimpa sesuatu, katakan ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah menginginkannya. Wa la taqul law fa inna law taftahu 'ala syaitan. Jangan kau pernah mengatakan law tak bisa. Coba begini, kalau begini, kalau begitu, kalau begitu, kalau begini, ya. Coba kalau anda dulu nggak nikah sama ente, astagfirullah bapak, ya pasti ada yang lebih bahagia sama orang lain. Saya tanya. Coba anda nggak nikah sama ente, kenapa? Ya, pasti ada yang lebih dekat, yang lebih cantik. Jadi saya tanya itu senang. Kalau orang itu bilang lau, coba kalau begini, kamu begini. Ya, itu senang. Nah kalau udah kalau begini akhirnya, wah. Udahlah, sebaiknya kita buat aja, ya. Ya udahlah, ya. Dan setan sangat senang ketika pasangan suami istri itu dipisahkan. Kalau dia suatu hari iblis memanggil, ya, para bawahannya. Kata iblis, laporan, ya. Yang satu bilang, lapor please, ya, apa, ya, hari ini saya membuat dia kufur. Yes. Lapor please, ya, apa, ya, saya membuat dia, ya, berzina. Yes. Maka datang yang terakhir, lapor please, ada apa nih? Saya membuat dia pisah, cerai dari pasangannya. Kata iblis, good job. Nggak bilang good job sebenarnya. Itu bagus, good job itu kan bahasa kita, ya. Ya jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir, muhasabah di akhir tahun ini, yaitu apa? Bapak Ibu sekalian, yaitu
Jangan sampai hati kita itu menjadi keras. Kok bisa keras, Ustaz? Ya, ketika kita terlalu cinta kepada dunia, yang penting Pak, ini buat pengingat saya juga. Ya, kita terlalu mikirin dunia, ya, hati kita menjadi keras. Ya, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa qala alaihimul amadu faqasat. Jadi yang menyebabkan kita hati keras itu, kita kalau lagi zikir, kalau lagi kegiatan akhirat, kita nggak meresapi. Tapi kalau lagi dunia, wah, pikiran terus. Nah, ya, kalau kita sholat, kita ingatnya akhirat atau ingatnya rumah? Ingat rumah, Ustaz, hiburan belum diangkat. Nah, itu akan membuat kita keras. Ya. Yang kita ingetin mau bagaimana tahun depan, boleh, tapi jangan pikiran kita itu dunia terus. Tahun depan kita beli baju baru, sepatu baru, jalan-jalan ke fulan ya. Kalau bisa beli perabotan baru, Pak, kan baru beli ya, ini kan tahun baru jadi perabotan baru, pokoknya mesin cuci yang kemarin ganti aja main baru. Kan masih bagus ya, mesin cuci yang baru kan bisa ngeringin sama sekali nyetrika. Misalnya enak dong kata si ibu ya, kalau ada mesin cuci bisa nyuci, ngeringin, jemurin sama nyetrika, itu enak banget. Karena kita terlalu mikir dunia. Ya, ini pengingat buat saya juga ya, kan gimana caranya bisa dapat ini lebih banyak, kemudian bagaimana saya lebih jabatan lebih, tapi bukan nggak boleh, tapi porsinya kebanyakan. Lebih banyak mikirin dunia ketimbang mikirin akhirat. Itulah yang menyebabkan hati kita menjadi qasat, keras. Ya, jadi ini untuk semua. Jadi kalau orang dikasih dunia, santai aja. Anda telah diangkat, langsung ya dadanya dibusungkan. Saya nomor 1 di sini. Gitu nggak boleh ya. Santai aja ya. Apa tawamu aja kan gitu Rasul. Ketika masuk kota Mekah, apa Rasul? Saya menang nih. Mana orang-orang Quraisy? Ya, mereka enggak. Rasul menundukkan kepalanya. Jadi kalau kita dapat dunia, udah santai. Jangan masukin ke dalam hati. Ya udah cobaan ya, dikasih dunia, alhamdulillah, tapi jangan terus kita ya mikirin dunia, karena itu akan membuat hati kita menjadi keras. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga akhir tahun ini ya kita bisa menutup dengan kebaikan dan kita diberikan keistiqomahan dan diberikan panjang umur tahun depan, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa melakukan kebaikan lebih banyak lagi, dan semoga Allah memberikan kita rezeki untuk bisa kembali ke Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau